Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang referensi dan inferensi dalam pragmatik. Nah, apa sih itu referensi? Nah, referensi adalah suatu tindakan di mana seorang penutur menggunakan bentuk linguistik atau bahasa untuk memungkinkan seorang pendengar mengenali sesuatu. Jadi, referensi itu adalah suatu bentuk acuan yang digunakan oleh seseorang untuk merujuk kepada sesuatu yang dimaksud. Nah, pengacuan ini bisa berupa frasa nominal, bisa berupa kata ganti, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada pemakaian referensial dan pemakaian atribut. Nah, pemakaian referensial ini terjadi ketika seseorang merujuk pada entitas tertentu yang mereka ketahui. Nah, contohnya di sini ada dalam kalimat ada seorang wanita yang menunggu Anda. Nah, di sini seorang wanita itu sudah diketahui oleh penutur maupun pendengar. Selanjutnya yaitu ada pemakaian atribut. Pemakaian atribut di sini terjadi ketika seseorang merujuk pada entitas berdasarkan deskripsi tertentu tanpa harus mengetahui entitas secara spesifik. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu dia ingin menikah dengan seorang pria kaya. Di sini seorang pria kaya belum ditentukan. Di sini seorang pria kaya itu adalah siapa saja yang bisa memenuhi deskripsi tersebut. Selanjutnya ada nama dan referen. Versi referensi yang dimaksud di sini adalah referensi yang di dalamnya ada suatu maksud dasar untuk mengenali dan suatu kerjasama pengenalan tujuan di lapangan. Proses ini tidak hanya membutuhkan kerja antara seorang penutur dan pendengar, namun juga perlu adanya pemahaman bersama atau suatu bahasa yang sudah disepakati. Di sini ada contoh dalam kalimat, bisakah saya meminjam Andrea Hiratamu? Ya, itu di atas meja. Nah, di sini Andrea Hirata itu bukan merujuk pada nama orang, namun merujuk pada buku yang ditulis oleh Andrea Hirata. Nah, di sini di dalam percakapan ini sudah ada pengetahuan bersama tentang Andrea Hirata itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Andrea Hirata. Nah, kemudian selanjutnya adalah peranan konteks. Pada beberapa konteks, kemampuan kita untuk mengenali referen yang dimaksud sebenarnya lebih banyak bergantung pada pemahaman kita tentang ungkapan-ungkapan pengacuan tersebut. Nah, di sini kemampuan mengenali referensi itu telah dibantu oleh materi linguistik yang disebut konteks. Nah, konteks tersebut yaitu yang menyertai ungkapan pengacuan itu atau bagian lingkungan linguistik di mana ungkapan dipakai. Nah, ada di sini contoh di dalam kalimat A dan B sama-sama sandwich keju, namun konteksnya berbeda. Nah, di dalam kalimat A, sandwich keju itu terbuat dari roti tawar. Nah, ini mengarah ke makanan. Kemudian yang B, sandwich keju itu digunakan tanpa dibayar. Nah, ini mengarah kepada seseorang yang tidak membayar makanannya. Selanjutnya yaitu referensi anaporik. Sesudah pengenalan awal dari beberapa entitas, penutur akan memakai ungkapan-ungkapan yang bervariasi untuk menjaga referensi seperti contoh pada berikut ini. Di dalam film itu, seorang pria dan wanita berusaha memandikan seekor kucing. Si pria memegangi kucing itu, sedangkan si wanita menuangkan air ke kucing itu. Pria itu mengatakan sesuatu kepada si wanita, dan mereka mulai tertawa. Nah, frasa nomina seperti pria itu, kucing itu, wanita itu, dan kata ganti lainnya seperti dia, nya, mereka itu adalah contoh referensi selanjutnya terhadap referensi yang sudah diperkenalkan. Biasanya dikenal sebagai referensi anaporik dan anapora. Nah, ungkapan-ungkapan kedua tadi atau ungkapan berikutnya itu disebut anapor dan ungkapan awalnya itu disebut dengan antiseden. Nah, yang terakhir adalah inferensi. Inferensi dalam pragmatik adalah proses atau tindakan menyimpulkan makna dari suatu tuturan, ucapan, atau tulisan berdasarkan konteks yang ada. Jadi, inferensi adalah kesimpulan yang didapatkan oleh seorang pendengar atau lawan tutur atas apa yang diucapkan oleh penutur atau ucapan pengacuan yang dipakai oleh penutur. Nah, agar terjadi referensi yang sukses, kita juga harus memahami peran inferensi, karena tidak ada hubungan langsung antara entitas-entitas dengan kata-kata. Tugas pendengar adalah menyimpulkan secara benar entitas mana yang dimaksud oleh penutur melalui ungkapan pengacuan yang dipakai. Baik, selanjutnya yaitu ada permasalahan yang sering ditemukan dalam referensi. Nah, pada contoh kasus ada seorang, kita sebut saja A dan B sedang berbicara di taman. A berkata, "Lihat, kucing itu sangat lucu." Nah, di sini masalahnya, jika B tidak melihat kucing yang dimaksud, dia mungkin tidak tahu kucing mana yang sedang dibicarakan oleh A. Jadi solusinya yaitu A bisa memberikan informasi tambahan seperti, "Lihat, kucing itu yang sedang tidur di bawah pohon." Dengan menambahkan detail tersebut, jadi referensinya menjadi pas. Selanjutnya ada contoh kasus di dalam gejala inferensi. Nah, di sini kita pakai saja C dan D. Nah, C berkata kepada D, "Hari ini cuacanya sangat panas ya." Nah, di sini masalahnya bisa saja terjadi D mungkin tidak langsung mengerti bahwa C ingin mengajak D untuk meminum es atau mencari tempat yang lebih sejuk. Jadi solusinya di sini C bisa menambahkan, "Mungkin kita bisa pergi minum es." Dengan menambahkan saran, D dapat lebih mudah memahami maksud C dan merespon dengan tepat.